warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang kewirausahaan dan kepemilikan bisnis dari mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen dengan dosen pengampu Bu Hesti Irnata SAB MAB. Mari kita simak bersama-sama penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasul Akli dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang kewirausahaan dan kepemilikan bisnis dengan dosen pengampu Bu Hesti Irnanta SAB MAB. Saya di sini akan menjelaskan tentang kewirausahaan menurut Suparman Spemaha Mijaja 1977. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan ability dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak tujuan, siasat kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Yang kedua, menurut S. Wijandi 1988, kewirausahaan adalah suatu sifat keberanian, keutamaan dalam keteladanan untuk mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat kewirausahaan. Yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Yang kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, industri, pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan. Yang ketiga, memberikan contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi yang unggul yang patut dijadikan sebagai teladan. Yang keempat, berusaha mendidik karyawannya menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, dan jujur dalam menghadapi pekerjaan. Yang terakhir atau yang kelima, berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak foya-foya, dan tidak boros. Selanjutnya saya akan membacakan tentang etika wirausaha. Wirausaha haruslah dilakukan dengan etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Kegunaannya agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usaha yang telah dijalankan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Hingga akhirnya etika tersebut ikut membentuk pengusaha yang bersih dan dapat memajukan serta membesarkan usaha yang dijalankan dalam waktu yang relatif lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Yulia Anur. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan atau diterangkan oleh Muhammad Rafiul Akli. Tujuan dan manfaat etika wirausaha. Tujuan dan manfaat yang pertama yaitu untuk persahabatan dan perlakuan. Etika dapat meningkatkan keakraban dan kerabat dengan karyawan, pelanggan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Yang kedua itu menyenangkan orang lain. Sikap menyenangkan orang lain merupakan sikap yang mulia. Menyenangkan orang lain berarti membuat orang suka dan puas terhadap pelayanan kita. Yang ketiga itu membujuk pelanggan. Setiap calon pelanggan memiliki karakter tersendiri. Berbagai cara dapat dilakukan perusahaan untuk membujuk calon pelanggan. Salah satu caranya adalah melalui etika yang ditunjukkan seluruh karyawan. Yang keempat, mempertahankan pelanggan. Melalui perlakuan etika, seluruh karyawan pelanggan lama dapat dipertahankan karena mereka sudah merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Sikap dan perilaku wirausahawan. Yang pertama, mampu berpikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif. Yang kedua, mampu bekerja
kerja, tekun, teliti, dan produktif. Yang ketiga itu mampu berkarya berlandasan etika bisnis yang sehat. Yang keempat, mampu berkarya dengan semangat dan kemandirian. Yang kelima, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil resiko. Ciri-ciri wirausahawan berhasil, yaitu yang pertama, memiliki visi dan tujuan yang jelas. Hal ini berfungsi untuk menebak kemana langkah dan arah tujuan, sehingga dapat diketahui langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha tersebut. Yang kedua, inisiatif dan selalu aktif. Hal ini merupakan ciri mendasar di mana pengusaha tidak hanya menggunakan sesuatu terjadi, tetapi terlebih dahulu melalui dan mencari peluang-peluang pelapor dalam berbagai kegiatan. Yang ketiga, berinovasi pada prestasi. Pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi yang lebih baik daripada prestasi yang sebelumnya. Mutu produk pelayanan yang diberikan serta kepuasan pelanggan menjadi perhatian utama setiap waktu. Segala aktivitas usaha yang dijalankan selalu dievaluasi dan harus lebih baik dibandingkan sebelumnya. Yang keempat, berani mengambil resiko. Hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha kapanpun dan dimanapun, aktif dalam bentuk uang maupun waktu. Yang kelima, kerja keras. Jam kerja pengusaha tidak terbatas. Pada waktu di mana ada peluang, di situ dia datang. Kadang-kadang seorang pengusaha sulit untuk mengatur waktu kerjanya. Selalu memikirkan kemajuan usaha, ide-ide baru yang selalu mendorong untuk bekerja keras, menghasilkan yang tidak ada kata sulit dan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dijalankan baik sekarang maupun yang akan datang. Tanggung jawab seorang pengusaha tidak hanya dari segi materi, tapi juga murah dan kebahagiaan semua pihak. Yang ketujuh, komitmen pada berbagai pihak. Yang kedelapan, mengembangkan dan memelihara hubungan baik berbagai pihak yang berhubungan langsung dengan usahanya yang dijalankan maupun tidak hubungan baik yang selalu dijalankan antara lain kepada pelanggan, pemerintah, pemasok, serta masyarakat luas. Perkenalkan, nama saya Handika Bagus Chandra, nomor induk mahasiswa 221124886 dari kelas manajemen 7 kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemilikan bisnis. Bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dengan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Pemilihan bentuk dan perusahaan merupakan awal dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Sebab berhasil tidaknya usaha yang dijalankan juga tergantung dari keputusan tersebut. Tentunya, memulai usaha bukanlah perkara hal yang mudah. Beberapa aspek perlu dipersiapkan sebelum memulai usaha, sebagai pertimbangan untuk membuat keputusan bentuk kepemilikan bisnis. Langkah-langkah yang secara umum dijadikan sebagai pertimbangan untuk membuat keputusan bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama, menentukan jenis badan usaha. Usaha yang dilakukan harus memilih yang mana paling cocok dengan situasi industri saat ini dan pajak yang dibayarkan. Secara umum, di Indonesia terdapat beberapa jenis badan usaha, yaitu 1. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang atau tunggal. Contoh UMKM, UKM, perusahaan milik keluarga, dan lain-lain. Ciri-ciri perusahaan perseorangan yaitu relatif mudah didirikan dan dibubarkan,
Tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi. Jika tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan atau retribusi. Seluruh keuntungan dinikmati sendiri. Sulit mengatur roda pekerjaan, keuntungan yang kecil terkadang harus mengorbankan penghasilan, jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup, dan sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan. Kelebihan perusahaan perseorangan: mudah dibentuk, murah biaya pembentukannya, dan di banyak negara tidak perlu menggunakan izin pembentukan dari pemerintah. Keuntungan hanya dinikmati oleh satu orang, yaitu pendiri perusahaan tersebut. Membuat keputusan dan pengendalian hanya dilakukan oleh satu orang, sehingga orang tersebut benar-benar mengetahui bisnis yang dijalankannya. Fleksibel dalam arti, manajemen dapat dengan mudah bereaksi terhadap keputusan harian dengan mudah. Relatif tidak ada kontrol dari pemerintah, sehingga pajak yang harus dibayarkan adalah pajak bumi, bukan pajak usaha kekurangan perusahaan perseorangan. Kekurangan perusahaan perseorangan: tanggung jawab yang tidak terbatas, artinya apabila terjadi pembayaran, maka kewajiban itu harus dipenuhi dengan menyarankan seluruh harta perusahaan dan harta pribadi pemilik. Jarang ada yang tahan lama. Hal ini disebabkan meninggalnya pendiri atau pemilik dan perusahaan tersebut. Relatif sulit untuk memperoleh pinjaman jangka panjang dengan bunga yang rendah. Relatif tergantung pada pola pikir satu orang saja, sehingga apabila orang ini tidak berpengalaman dalam bisnis, maka resiko kebakaran akan sangat Assalamualaikum besar. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Distia Kumilaili Almadani, NIM 221124783. Saya akan menjelaskan tentang perseroan komeditor atau komeditor Fellowship. Visi adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Sekutu dalam perseroan komeditor dibagi menjadi dua, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah orang yang bersedia memimpin dan melaksanakan peraturan perusahaan serta bertanggung jawab atas kekayaan pribadinya. Sekutu komeditor adalah sekutu yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Kelebihan dan kelemahan perseroan komeditor. Keuntungan perseorangan komeditor yaitu: A. Modal yang dikumpulkan relatif banyak. B. Kemampuan untuk memperoleh kredit lebih baik. C. Manajemen dapat diverifikasikan, diperiksa sesuai data yang benar. D. Kesempatan untuk berkembang relatif dan besar. Kelemahannya yaitu: A. Tanggung jawab tidak terbatas. Bagi sekutu komplementer, karena tanggung jawab itu adalah pemimpin yang manajerial yang lebih dari satu orang. B. Kelangsungan hidup relatif, tujuan terjamin. C. Relatif sulit untuk menarik kembali investasinya. Karena ada persekutuannya, maka tidak bisa mengambil modal memilik sewaktu-waktu. Untuk mengambil modalnya, maka harus perjanjian terlebih dahulu. Persekutuan atau firman dan komeditor merupakan bentuk organisasi bisnis di mana dua orang atau lebih bertindak sebagai pemilik dari perusahaan. Firma adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, di mana peserta
beserta langsung dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak tiga. Sedangkan persekutuan komeditor atau CV adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh suatu orang atau lebih sebagai pihak yang bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Zayansa, NIM 221124555. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan materi yang diberikan oleh Bu Esti, yaitu tentang ciri-ciri, kelebihan, serta kekurangan sifat firma. Ciri-ciri dari sifat firma yaitu: 1. Apabila terdapat hutang yang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. 2. Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin. 3. Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa izin anggota yang lainnya. 4. Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup. 5. Anggota memiliki hak untuk membubarkan firma. 6. Mudah memperoleh kredit usaha. Kelebihan persekutuan firma: modal tersedia lebih banyak, meninggalkan kepercayaan kreditor. Keahlian dan keterampilan bertambah. Adanya kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang. Kekurangan persekutuan firma: tanggung jawab yang tidak terbatas seumurnya, yang terbatas lamanya pengendalian. Saya Fitria Dutulaili dengan nomor NIM 221124863. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi yang telah diberikan teman saya, yaitu tentang perseroan terbatas atau PT. PT adalah bentuk perusahaan yang terdiri atas pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan sebesar modal investor. PT memiliki ciri-ciri dan sifat tertentu. Yang pertama, kewajibannya terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. Yang kedua, modal dan ukuran perusahaan besar. Yang ketiga, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham. Yang keempat, kepemilikan mudah berpindah tangan. Dan yang kelima, mudah mencari tenaga kerja. Selain itu, PT atau perusahaan terbatas juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya adalah tanggung jawab terbatas, sehingga tidak menimbulkan resiko bagi kekayaan pribadi maupun kekayaan keluarga pemilik. Tanggung jawabnya adalah tanggung jawab anggota atau kebersamaan, bukan individu, karena modalnya lebih besar juga milik anggota, bukan milik individu. Yang kedua, saham dapat diperjualbelikan dengan relatif mudah. Dan yang ketiga, pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Hal ini karena sistem di perusahaan tersebut mempunyai struktur yang rapi, jelas master plan-nya, sehingga dalam melakukan program dapat lebih efisien dan efektif. Yang terakhir, kekurangan PT atau perusahaan terbatas. Yang pertama, rahasia tidak terjamin karena para manajemen, pemimpin, dan pejabat tidak dirahasiakan, sehingga rahasia perusahaan semua tahu. Dan yang kedua, kurangnya hubungan yang efektif antar pemegang saham. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi selanjutnya. Saya Anis Soiriah dengan NIM 221124532. Saya akan meneruskan penjelasan tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN yaitu semua perusahaan dalam bentuk apapun yang bergerak dalam bidang apapun yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Contoh Pelindo 3, Indosat, dan Telkom. BUMN yang dikenal dengan public enterprise yang berisi dua elemen esensial, yakni unsur pemerintah atau publik dan unsur bisnis atau enterprise. Artinya, BUMN tidaklah murni pemerintah 100% dan juga tidak murni bisnis 100%. Beberapa persentase masing-masing elemen di suatu tergantung pada jenis atau tipe BUMN-nya. Dalam hal perjanjian, unsur pemerintah lebih besar dari unsur bisnisnya, lebih dominan dari unsur pemerintahannya. BUMN ini juga boleh dikatakan 50% pemerintah dan 50% bisnis. Tetapi yang pasti di setiap BUMN kedua unsur tersebut pasti harus ada.
Ini unik jika dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya, seperti swasta atau BUMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan, NIM 2211245504. Di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi. Koperasi adalah badan atau usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4. Selanjutnya, unsur-unsur terkandung dalam koperasi, yaitu 1. Berasaskan kekeluargaan atau gotong royong. Yang kedua, bertujuan untuk mengembangkan kesejahteraan anggotanya, kesejahteraan masyarakat dan daerah. Yang ketiga, keanggotaan koperasi bersifat sukarela atau atas dasar kekeluargaan. Yang keempat, pembagian hasil usaha didasarkan atas keseimbangan jasa. Yang kelima, kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi berada di tangan rapat anggota. Yang keenam, berusaha mendidik anggotanya ke arah kesadaran berkoperasi. Menyelenggarakan salah satu atau beberapa usaha dalam lapangan perekonomian, mewajibkan dan menggiatkan anggotanya untuk menyimpan secara teratur. Selanjutnya, fungsi-fungsi koperasi. Yang pertama, sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia. Yang kedua, sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Yang keempat, memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia. Selanjutnya, peran dan tugas koperasi. Yang kesatu, meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada. Prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan berdasarkan masing-masing anggota. Yang terakhir, kemandirian koperasi tidak berdasarkan pada posisi individu atau kelompok, tetapi koperasi bersifat mandiri. Selanjutnya, ciri-ciri koperasi. Yang pertama, lebih mementingkan keanggotannya. Anggotanya bebas keluar. Akan dilanjutkan oleh saya, nama Puji Rahayu, NIM 2211245625. Saya akan memaparkan tentang hal yang menjadi pertimbangan wirausaha sebelum mengevaluasi bentuk kepemilikan usaha. Yang pertama ada pertimbangan pajak, yang kedua kemampuan sesuaikan kewajiban, yang ketiga ada kebutuhan modal awal dan masa depan, yang keempat ada pengendalian, yang kelima ada kemampuan manajerial, yang keenam ada tujuan bisnis, yang ketujuh ada rencana sukses manajemen, 8 ada biaya pembentukan itu sendiri. Ada pula peran pemerintah dalam mengembangkan wirausaha. Ada 3 peran pemerintah, yaitu yang pertama, pemerintah menjamin agar sistem pasar bisa bekerja dengan baik. Kemudian, penataan kelembagaan yang memungkinkan kolaborasi antar entrepreneur. Yang ketiga, ada peningkatan rasa kehormatan dan rasa percaya diri terhadap profesi entrepreneur. Ada pula peran wirausaha dalam perekonomian dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggerakkan kegiatan ekonomi. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, mendorong inovasi produk baru. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.